Belakangan, kasus dua bayi yang tertukar di Bogor jadi sorotan. Kini polemik tersebut telah berakhir, karena pada Jumat, 25/8, lalu, Polres Bogor mengumumkan hasil tes DNA di Puslap 4 Polri menyatakan bayi tersebut benar tertukar. Menurut Kapolres Bogor, AKBP Rio Wahyu Anggoro, dari tes DNA tersebut, hasilnya hampir 100% bayi Ibu Siti dan Ibu Diana tertukar. Dilansir Tribun News pada Sabtu, 26/8, berikut rangkuman kasus dari awal hingga selesai. Adapun, kasus bermula saat Siti melahirkan anak keempat secara sesar di RS Sentosa, Kabupaten Bogor pada tanggal 18 Juli tahun 2022. Ia sempat memberi ASI kepada bayinya, hingga kemudian sang anak dipindah ke ruang perawatan keesokan harinya. Lalu, pada tanggal 20 Juli tahun 2022, Siti merasakan ada perbedaan pada fisik bayi yang diberikan kepadanya. Sesar hari Senin, Selasa gendong bayi yang asli. Kemudian pada Rabu pagi jam 6 itu saya merasa bayi berbeda pas digendong, ungkap Siti. Saat Siti mempertanyakan kejanggalan pada pihak RS, hanya dijawab bahwa gelang yang tertukar, bukan bayi. Kemudian, pada November tahun 2022, Siti mencoba mencari alamat Diana, ibu yang bayinya diduga tertukar dengannya. Sempat terjadi penolakan untuk tes DNA saat dibantu mediasi pihak RS. Siti pun kemudian melapor ke unit PPA Polres Bogor pada Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Hingga akhirnya, pada Jumat, 25/8, lalu, dilakukan konferensi pers oleh kepolisian mengonfirmasi bahwa benar kedua bayi itu tertukar. Adapun, pasca mendengar hasil tes DNA dalam mediasi tertutup di RS, Diana sempat pingsan. Namun, akhirnya kasus ditutup dengan Diana dan Siti yang menerima, dan saling berpelukan. Momen kedua bayi tertukar di Bogor akhirnya dipertemukan dalam satu ruangan pada 25 Agustus 2023. Ada satu kabar yang sedikit mengejutkan, lantaran kedepannya Polres Bogor akan ikut bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang kedua bayi. Dikutip dari tribunnewsbogor.com pada 26 Agustus, Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro memberikan kabar tambahan. Ia menyatakan bahwa atas izin Kapolda, kedua bayi tertukar tersebut diangkat menjadi anak angkat Polres Bogor. Artinya segala tanggung jawab kedua anak tersebut adalah tanggung jawab ketiga orang tua, masing-masing oleh ayah biologis serta Polres Bogor. Sementara itu mediasi yang diwarnai histeris dan orang pingsan telah kembali tenang. Kemudian mediasi berlanjut dengan mempertemukan kedua bayi tertukar beserta Ibu S dan Ibu D dalam satu ruangan. Sebagai informasi akhir, setelah hasil tes DNA dinyatakan bahwa kedua bayi benar-benar tertukar, kedua bayi akan dikembalikan ke masing-masing ibu dan ayah kandungnya melalui tahapan yang memakan waktu sekitar 4 minggu atas arahan Deputi Bidang Perlindungan Anak. Belakangan kasus dua bayi yang tertukar di Bogor jadi sorotan. Kini polemik tersebut telah berakhir karena pada Jumat 25 Agustus lalu, Polres Bogor mengumumkan hasil tes DNA di Puslap 4 Polri menyatakan bayi tersebut benar tertukar. Menurut Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro, dari tes DNA tersebut hasilnya hampir 100% bayi Ibu Siti dan Ibu Diana tertukar. Dilansir Tribun News pada Sabtu 26 Agustus, berikut rangkuman kasus dari awal hingga selesai. Adapun kasus bermula saat Siti melahirkan anak keempat secara sesar di Rumah Sakit Sentosa, Kabupaten Bogor pada 18 Juli 2022. Ia sempat memberi ASI kepada bayinya hingga kemudian sang anak dipindah ke ruang perawatan keesokan harinya. Lalu pada 20 Juli 2022, Siti merasakan ada perbedaan pada fisik bayi
bayi yang diberikan kepadanya. Saat Siti mempertanyakan kejanggalan pada pihak RS, hanya dijawab bahwa gelang yang tertukar bukan bayi. Kemudian pada November 2022, Siti mencoba mencari alamat Diana, ibu yang bayinya diduga tertukar dengannya. Sempat terjadi penolakan untuk tes DNA saat dibantu mediasi pihak RS. Siti pun kemudian melapor ke unit PPA Polres Bogor pada Kamis 10 Agustus 2023, hingga akhirnya pada Jumat 25 Agustus lalu dilakukan konferensi pers oleh kepolisian mengonfirmasi bahwa benar kedua bayi tersebut tertukar. Adapun pasca mendengar hasil tes DNA dalam mediasi tertutup di rumah sakit, Diana sempat pingsan, namun akhirnya kasus ditutup dengan Diana dan Siti yang menerima dan saling berpelukan. Bayi tertukar dengan Ibu S. Alhamdulillah, wasyukurillah, di Jumat yang penuh berkah, kami bersama tim telah melaksanakan mediasi terkait beberapa waktu lalu berita viral bayi tertukar yang ramai di seluruh stasiun televisi. Langkah-langkah telah kami lakukan dari memulai penyelidikan, kemudian kami mengumpulkan para saksi-saksi, kemudian kami melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap rumah sakit dan seluruh perawat dan bidan yang ada pada saat kejadian. Dan alhamdulillah kegiatan tersebut didukung oleh seluruh pihak. Terbukti dengan hadirnya beliau-beliau dari seluruh kementerian yang ada dan Komisi Perlindungan Anak dan Anak Indonesia. Tadi kami telah melakukan mediasi dan telah terjadi kesepakatan berdasarkan hasil dari laboratorium forensik Puslapfor Bareskrim Mabes Polri, yang dimana ditemukan memang fix 99,99% berdasarkan data yang diberikan oleh Puslapfor Bareskrim, dalam hal ini yang diwakili oleh beliau, bahwa anak tersebut memang tertukar. Hari ini dari pukul 15.00 waktu Indonesia Barat di tempat Mako Polres Bogor, saya Kapolres Bogor didampingi oleh Bapak Asisten Deputi Kemenko PMK. Kemudian kami didampingi pula oleh Bapak Deputi Perlindungan Anak dari Kementerian KPPPA. Kemudian di sebelah kanan kami juga telah hadir Bapak Wakil Ketua KPAI Republik Indonesia, dan di sebelah kiri saya hadir pula yang mewakili Puslapfor Bareskrim Polri. Dan di tengah-tengah kami telah hadir orang tua, bapak dan ibu, keluarga besar dari 2 orang putra. Yang pertama, Bapak H dengan Ibu DP. Kemudian yang kedua adalah Bapak T dengan Ibu S. Alhamdulillah, wasyukurillah, hari ini di Jumat yang penuh berkah, kami bersama tim telah melaksanakan mediasi terkait beberapa waktu lalu berita viral bayi tertukar yang ramai
di seluruh stasiun televisi. Langkah-langkah telah kami lakukan dari memulai penyelidikan, kemudian kami mengumpulkan para saksi-saksi, kemudian kami melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap rumah sakit dan seluruh perawat dan bidan yang ada pada saat kejadian. Dan alhamdulillah kegiatan tersebut didukung oleh seluruh pihak. Terbukti dengan hadirnya beliau-beliau dari seluruh kementerian yang ada dan Komisi Perlindungan Anak dan Anak Indonesia. Tadi kami telah melakukan mediasi dan telah terjadi kesepakatan berdasarkan hasil dari laboratorium forensik Puslapfor Bareskrim Mabes Polri, yang dimana ditemukan memang fix 99,99% berdasarkan data yang diberikan oleh Kapuslapfor Bareskrim, dalam hal ini yang diwakili oleh beliau, bahwa anak tersebut memang tertukar. Setelah itu, dengan kebesaran hati kedua belah pihak, maka proses setelah dibacakan oleh Puslapfor Bareskrim, sekali lagi kami mengucap syukur alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Masing-masing pihak bisa menerima dengan kebahagiaan yang luar biasa. Ini menunjukkan perhatian yang serius dari pemerintah negara Republik Indonesia. Dalam hal ini Bapak Kapolri, melalui program presisinya, kita harus hadir di tengah-tengah kesulitan masyarakat dan didukung oleh kementerian terkait. Mungkin itu pembukaan dari kami. Setelah ini akan dilakukan oleh Bapak dari Deputi Kementerian PPPA. Untuk waktu dan tempat kami persilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Kapolres, bahwa tahapan penyelesaian dari masalah ini telah dicapai kesepakatan. Jadi bahwa proses laporan itu telah ditindaklanjuti oleh Polres, lalu kemudian dari sisi pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, maka pasca dari pertemuan hari ini akan dilakukan langkah-langkah penyesuaian pengembalian anak dari Ibu S, dari Ibu S ke Ibu D, gitu ya, penjemputan juga dari Ibu D ke Ibu X melalui tahapan-tahapan yang tadi telah disepakati. Tahapan-tahapannya diantaranya adalah bahwa di minggu pertama akan dilakukan asesmen kepada masing-masing anak dan keluarga. Tahapan kedua tentu proses selanjutnya adalah penyesuaian di mana anak nanti akan mulai dikenalkan dengan lingkungan yang nanti akan anak ini tumbuh berkembang di lingkungannya masing-masing, di keluarga orang tua kandungnya, gitu ya. Lalu kemudian tahap berikutnya adalah melakukan asesmen ulang, lalu kemudian setelah itu dipastikan bahwa setelah semua tahapan bisa diselesaikan, maka di minggu keempat plus 2 hari akan dilakukan penyerahan masing-masing baik anak ke orang tua biologisnya.
setelah tahapan itu kami berharap bahwa proses ini bisa kita selesaikan, dan kita berharap bahwa hak-hak anak untuk mengetahui orang tua kandungnya, hak anak untuk diasuh oleh kedua orang tuanya bisa kita penuhi dengan sebaik-baiknya. Kami terima kasih atas proses yang sudah dilakukan oleh Polres Bogor dan tentu semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian masalah ini. Dan mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk memastikan bahwa kepentingan terbaik anak harus diupayakan, dan upaya malam ini sudah berhasil, dan kita akan lakukan tahapan-tahapan di mana penyerahan anak ke orang tua biologisnya masing-masing. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang saya hormati Pak Kapolres, Pak Bupati, Pak Asdep. Pertama, kita tentunya lebih kurang tadi mulai dari jam 3 baru sore mencoba mencari jalan keluar terkait kepentingan terbaik bagi anak. Jadi salah satu prinsip perlindungan anak yang saya sampaikan bahwa kepentingan terbaik bagi anak adalah hal yang utama. Maka berdasarkan data-data DNA, dan ini tentu membantu kita untuk mempercepat proses kepentingan terbaik bagi anak untuk bertemu dengan orang tua biologisnya. Dan alhamdulillah, apa yang disampaikan oleh Pak Kapolres, kita sudah berhasil setidaknya 2 hal. Satu, terkait siapa sesungguhnya orang tua biologis kedua anak ini, sesungguhnya orang tua biologis kedua anak ini. Kemudian yang kedua, kita sudah berhasil untuk mentransisikan, karena teman-teman media, anak tidak seperti properti yang kita bayangkan. Maka apa yang disampaikan oleh Pak Deputi tadi butuh tahapan lebih kurang 1 bulan. Mudah-mudahan 1 bulan ini interaksi 2 keluarga menjadi keluarga yang tentu ke depan kita berharap dengan kejadian ini tentu silaturahminya akan menjadi keluarga besar. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kasus ini adalah kasus pertama yang sepanjang sepengetahuan saya. Tentu kasus ini kita berharap kasus terakhir, terutama di layanan kesehatan yang seharusnya tempat yang nyaman dan aman bagi anak untuk lahir di sana. Dan mudah-mudahan tentu dengan kasus ini perubahan-perubahan yang ada jangka panjang bisa kita lakukan secara efektif. Terima kasih Pak Kapolres dan tim yang saya kira mengambil pola kesepakatan, karena di Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak memenjarakan orang tua adalah pilihan terakhir. Negara, kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan masyarakat harus memastikan atau memampukan orang tua untuk mengasuh dan mendidik, karena negara punya tanggung jawab sampai usia 18 tahun sebagaimana Undang-Undang Anak, termasuk juga anak dalam kandungan. Demikian teman-teman media, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, satu hal yang bisa diambil pelajaran terbaik dari kasus ini adalah bahwa kita menghindari mendekatkan memperkarakan ini di hukum, dan kita menerapkan apa yang disebut sebagai restoratif justice. Tetapi itu semua tidak akan pernah berhasil kalau tidak ada kemauan baik dari kedua belah pihak keluarga yang bayi tertukar ini. Di dalam kasus ini juga pelajaran pertama bahwa alhamdulillah Ibu S dan Ibu D menjadi contoh baik bagi kita, bahwa mereka dengan segala kelegowoan, dengan segala ikhlas ridho memberikan satu keyakinan dan sikap yang positif agar ini dikembalikan apa yang disebut sebagai demi kepentingan terbaik anak dan demi persaudaraan dan
kekeluargaan semua. Pada posisinya nanti negara akan memfasilitasi kalau diperlukan pendampingan setelah sebulan yang akan kita tempuh setelah hari ini. Terima kasih kepada semuanya, termasuk kepada awak media yang membuktikan juga bahwa koordinasi Pentahelik beberapa pihak kita bisa melakukannya dengan baik di Polres Bogor ini, dan ini juga menjadi satu percontohan baik bagi Polres-Polres yang lain bahwa Polres Bogor itu adalah responsif terhadap permasalahan anak dan perempuan. Terima kasih Pak Kapolres semuanya. Terima kasih para pemirsa sekalian. Ya, rekan-rekan, tadi sudah disampaikan oleh dari Bapak Deputi Kementerian PPA, lalu kemudian dilanjut oleh Bapak Wakil Ketua KPAI, dan dilanjutkan yang terakhir oleh Bapak Asdep, Asisten Deputi Kemenko PMK. Perlu diketahui rekan-rekan semua bahwa proses 1 bulan lebih ini nanti adalah kita akan membuat rumah bersama. Rumah bersama sudah diputuskan di rapat tadi, ada di Polres Bogor. Sudah dibuat kesepakatan tentang jadwal per jadwal, tanggal per tanggal, seperti timeline, agar proses bonding antara orang tua dengan si anak terjalin satu sama lain. Alhamdulillah, hari ini bertambah 1 anak dan bertambah 1 ayah serta bertambah 1 ibu. Mungkin itu rekan-rekan semua. Ada pertanyaan sebelum kami tutup? Kami persilakan. Berdasarkan hasil penyelidikan yang pada saat Ya, jadi terima kasih. Hasil penyelidikan dari proses tertukarnya bayi tersebut terjadi kurang lebih hari H+1 setelah pelaksanaan persalinan Ibu S dan Ibu D. Kemudian proses itu lagi berjalan di bidang sisi penegakan hukum, namun di sisi intelijen dengan Binmas, kami mencoba untuk mencari formulasi yang tepat bagaimana menyelesaikan permasalahan ini dengan arif dan bijaksana. Karena ini adalah masalah kemanusiaan yang mendapatkan perhatian khusus. Dan ini adalah kejadian pertama di Republik Indonesia tentang kejadian ini. Sehingga kami mencoba untuk menyelesaikan ini di luar dari penyelidikan tersebut yang dilaporkan oleh Ibu S terhadap Ibu D. Oleh sebab itu, dari kesepakatan di atas telah dibuatkan komitmen bersama, maka penyelesaian dalam hal Ibu S dengan Ibu D kami selesaikan secara restoratif justice, teman-teman. Itu masih kita dalamin, nanti akan kami sampaikan di kemudian hari. Dan kemudian Polres Bogor sendiri akan kemudian memperhatikan hukum si anak nanti ke depannya juga dalam beberapa waktu ke depan. Ya, tadi juga sudah diputuskan bahwa proses kembang dan tumbuh anak akan menjadi tanggung jawab si ayah baru, ibu baru dengan si ayah baru dengan ibu baru yang merupakan ayah biologisnya dia. Serta 2 anak tersebut atas izin Bapak Kapolda kami angkat menjadi anak angkat Polres Bogor. Belakangan, kasus 2 bayi yang tertukar di Bogor jadi sorotan. Kini polemik tersebut telah berakhir, karena pada Jumat 25/8 lalu, Polres Bogor mengumumkan hasil tes DNA di Puslap 4 Polri menyatakan bayi tersebut benar tertukar. Menurut Kapolres Bogor, AKBP Rio Wahyu Anggoro, dari tes DNA tersebut, hasilnya hampir 100% bayi Ibu Siti dan Ibu Diana tertukar. Dilansir Tribun News pada Sabtu, 26/8, berikut rangkuman kasus dari awal hingga selesai. Adapun, kasus bermula saat Siti melahirkan anak keempat secara sesar di RS Sentosa, Kabupaten Bogor pada tanggal 18 Juli tahun 2022.
Ia sempat memberi ASI kepada bayinya, hingga kemudian sang anak dipindah ke ruang perawatan keesokan harinya. Lalu, pada tanggal 20 Juli tahun 2022, Siti merasakan ada perbedaan pada fisik bayi yang diberikan kepadanya. Sesar hari Senin, Selasa gendong bayi yang asli. Kemudian pada Rabu pagi jam 6 itu saya merasa bayi berbeda pas digendong, ungkap Siti. Saat Siti mempertanyakan kejanggalan pada pihak RS, hanya dijawab bahwa gelang yang tertukar, bukan bayi. Kemudian, pada November tahun 2022, Siti mencoba mencari alamat Diana, ibu yang bayinya diduga tertukar dengannya. Sempat terjadi penolakan untuk tes DNA saat dibantu mediasi pihak RS. Siti pun kemudian melapor ke unit PPA Polres Bogor pada Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Hingga akhirnya, pada Jumat, 25/8, lalu, dilakukan konferensi pers oleh kepolisian mengonfirmasi bahwa benar kedua bayi itu tertukar. Adapun, pasca mendengar hasil tes DNA dalam mediasi tertutup di RS, Diana sempat pingsan. Namun, akhirnya kasus ditutup dengan Diana dan Siti yang menerima, dan saling berpelukan. Momen kedua bayi tertukar di Bogor akhirnya dipertemukan dalam satu ruangan pada 25 Agustus 2023. Ada satu kabar yang sedikit mengejutkan, lantaran kedepannya Polres Bogor akan ikut bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang kedua bayi. Dikutip dari tribunnews.bogor.com pada 26 Agustus, Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro memberikan kabar tambahan. Ia menyatakan bahwa atas izin Kapolda, kedua bayi tertukar tersebut diangkat menjadi anak angkat Polres Bogor. Artinya segala tanggung jawab kedua anak tersebut adalah tanggung jawab ketiga orang tua, masing-masing oleh ayah biologis serta Polres Bogor. Sementara itu mediasi yang diwarnai histeris dan orang pingsan telah kembali tenang. Kemudian mediasi berlanjut dengan mempertemukan kedua bayi tertukar beserta Ibu S dan Ibu D dalam satu ruangan. Sebagai informasi akhir, setelah hasil tes DNA dinyatakan bahwa kedua bayi benar-benar tertukar, kedua bayi akan dikembalikan ke masing-masing ibu dan ayah kandungnya melalui tahapan yang memakan waktu sekitar 4 minggu atas arahan Deputi Bidang Perlindungan Anak. Belakangan kasus dua bayi yang tertukar di Bogor jadi sorotan. Kini polemik tersebut telah berakhir karena pada Jumat 25 Agustus lalu, Polres Bogor mengumumkan hasil tes DNA di Puslap 4 Polri menyatakan bayi tersebut benar tertukar. Menurut Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro, dari tes DNA tersebut hasilnya hampir 100% bayi Ibu Siti dan Ibu Diana tertukar. Dilansir Tribun News pada Sabtu 26 Agustus, berikut rangkuman kasus dari awal hingga selesai. Adapun kasus bermula saat Siti melahirkan anak keempat secara sesar di Rumah Sakit Sentosa, Kabupaten Bogor pada 18 Juli 2022. Ia sempat memberi ASI kepada bayinya hingga kemudian sang anak dipindah ke ruang perawatan keesokan harinya. Lalu pada 20 Juli 2022, Siti merasakan ada perbedaan pada fisik bayi yang diberikan kepadanya. Saat Siti mempertanyakan kejanggalan pada pihak RS, hanya dijawab bahwa gelang yang tertukar bukan bayi. Kemudian pada November 2022, Siti mencoba mencari alamat Diana, ibu yang bayinya diduga tertukar dengannya. Sempat terjadi penolakan untuk tes DNA saat dibantu mediasi pihak RS. Siti pun kemudian melapor ke unit PPA Polres Bogor pada Kamis 10 Agustus 2023. Hingga akhirnya pada Jumat 25 Agustus lalu dilakukan konferensi pers oleh kepolisian mengonfirmasi bahwa benar kedua bayi tersebut tertukar. Adapun pasca mendengar hasil tes DNA dalam mediasi tertutup di rumah sakit, Diana sempat pingsan. Namun akhirnya kasus ditutup dengan Diana dan Siti yang menerima dan saling berpelukan. Bayi tertukar dengan Ibu S. Alhamdulillah
Wasyukurillah di Jumat yang penuh berkah, kami bersama tim telah melaksanakan mediasi terkait beberapa waktu lalu berita viral bayi tertukar yang rame di seluruh stasiun televisi. Langkah-langkah telah kami lakukan dari memulai penyelidikan, kemudian kami mengumpulkan para saksi-saksi, kemudian kami melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap rumah sakit dan seluruh perawat dan bidan yang ada pada saat kejadian. Dan alhamdulillah kegiatan tersebut didukung oleh seluruh pihak. Terbukti dengan hadirnya beliau-beliau dari seluruh kementerian yang ada dan Komisi Perlindungan Anak dan Anak Indonesia. Tadi kami telah melakukan mediasi dan telah terjadi kesepakatan berdasarkan hasil dari laboratorium forensik Puslapfor Bareskrim Mabes Polri, yang dimana ditemukan memang fix 99,99% berdasarkan data yang diberikan oleh Puslapfor Bareskrim, dalam hal ini yang diwakili oleh beliau, bahwa anak tersebut memang tertukar. Hari ini dari pukul 15.00 waktu Indonesia Barat di tempat Mako Polres Bogor, saya Kapolres Bogor didampingi oleh Bapak Asisten Deputi Kemenko PMK. Kemudian kami didampingi pula oleh Bapak Deputi Perlindungan Anak dari Kementerian KPPPA. Kemudian di sebelah kanan kami juga telah hadir Bapak Wakil Ketua KPAI Republik Indonesia, dan di sebelah kiri saya hadir pula yang mewakili Puslapfor Bareskrim Polri. Dan di tengah-tengah kami telah hadir orang tua, bapak dan ibu, keluarga besar dari 2 orang putra. Yang pertama, Bapak H dengan Ibu DP. Kemudian yang kedua adalah Bapak T dengan Ibu S. Alhamdulillah, wasyukurillah, hari ini di Jumat yang penuh berkah, kami bersama tim telah melaksanakan mediasi terkait beberapa waktu lalu berita viral bayi tertukar yang rame di seluruh stasiun televisi. Langkah-langkah telah kami lakukan dari memulai penyelidikan, kemudian kami mengumpulkan para saksi-saksi, kemudian kami melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap rumah sakit dan seluruh perawat dan bidan yang ada pada saat kejadian. Dan alhamdulillah kegiatan tersebut didukung oleh seluruh pihak. Terbukti dengan hadirnya beliau-beliau dari seluruh kementerian yang ada dan Komisi Perlindungan Anak dan Anak Indonesia. Tadi kami telah melakukan mediasi dan telah terjadi kesepakatan berdasarkan hasil dari
Laboratorium Forensik Puslapor Bareskrim Mabes Polri, yang dimana ditemukan memang fix 99,99% berdasarkan data yang diberikan oleh Kapuslapor Bareskrim, dalam hal ini yang diwakili oleh beliau, bahwa anak tersebut memang tertukar. Setelah itu, dengan kebesaran hati kedua belah pihak, maka proses setelah dibacakan oleh Puslapor Bareskrim, sekali lagi kami mengucap syukur alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Masing-masing pihak bisa menerima dengan kebahagiaan yang luar biasa. Ini menunjukkan perhatian yang serius dari pemerintah negara Republik Indonesia. Dalam hal ini Bapak Kapolri, melalui program presisinya, kita harus hadir di tengah-tengah kesulitan masyarakat dan didukung oleh kementerian terkait. Mungkin itu pembukaan dari kami. Setelah ini akan dilakukan oleh Bapak dari Deputi Kementerian PPPA. Untuk waktu dan tempat kami persilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Kapolres, bahwa tahapan penyelesaian dari masalah ini telah dicapai kesepakatan. Jadi bahwa proses laporan itu telah ditindaklanjuti oleh Polres, lalu kemudian dari sisi pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, maka pasca dari pertemuan hari ini akan dilakukan langkah-langkah penyesuaian pengembalian anak dari Ibu S ke Ibu D, gitu ya, pendidikan juga dari Ibu D ke Ibu S melalui tahapan-tahapan yang tadi telah disepakati. Tahapan-tahapannya diantaranya adalah bahwa di minggu pertama akan dilakukan asesmen kepada masing-masing anak dan keluarga. Tahapan kedua tentu proses selanjutnya adalah penyesuaian di mana anak nanti akan mulai dikenalkan dengan lingkungan yang nanti akan anak ini tumbuh berkembang di lingkungannya masing-masing, di keluarga orang tua kandungnya, gitu ya. Lalu kemudian tahap berikutnya adalah melakukan asesmen ulang, lalu kemudian setelah itu dipastikan bahwa setelah semua tahapan bisa diselesaikan, maka di minggu keempat plus 2 hari akan dilakukan penyerahan masing-masing baik anak ke orang tua biologisnya. Setelah tahapan itu kami berharap bahwa proses ini bisa kita selesaikan, dan kita berharap bahwa hak-hak anak untuk mengetahui orang tua kandungnya, hak anak untuk diasuh oleh kedua orang tuanya bisa kita penuhi dengan sebaik-baiknya. Kami terima kasih atas proses yang sudah dilakukan oleh Polres Bogor dan tentu semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian masalah ini. Dan mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk memastikan bahwa kepentingan terbaik anak harus diupayakan, dan upaya malam ini sudah berhasil, dan kita akan lakukan tahapan-tahapan di mana penyerahan anak ke orang tua biologisnya masing-masing. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman media. Yang saya hormati Pak Kapolres, Pak Bupati, Pak Asdep. Pertama, kita tentunya lebih kurang tadi mulai dari jam 3 Pak sore mencoba mencari jalan keluar terkait kepentingan terbaik bagi anak. Jadi salah satu prinsip perlindungan anak yang saya sampaikan bahwa kepentingan terbaik bagi anak adalah hal yang utama. Maka berdasarkan data-data DNA, dan ini tentu membantu kita untuk mempercepat proses kepentingan terbaik bagi anak untuk bertemu dengan orang tua biologisnya. Dan alhamdulillah, apa yang disampaikan oleh Pak Kapolres, kita sudah berhasil setidaknya 2 hal. Satu, terkait siapa sesungguhnya orang tua biologis kedua anak ini, sesungguhnya orang tua biologis kedua anak ini. Kemudian yang kedua, kita sudah berhasil untuk mentransisikan, karena teman-teman media, anak tidak seperti properti yang kita bayangkan. Maka apa yang disampaikan oleh Pak Deputi tadi butuh tahapan lebih kurang 1 bulan. Mudah-mudahan 1 bulan ini interaksi 2 keluarga menjadi keluarga yang tentu ke depan kita berharap dengan kejadian ini tentu silaturahminya akan menjadi keluarga besar. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kasus ini adalah kasus pertama yang sepanjang sepengetahuan saya. Tentu kasus ini kita berharap kasus terakhir, terutama di layanan kesehatan yang seharusnya tempat yang nyaman dan aman bagi anak untuk lahir di sana. Dan mudah-mudahan tentu dengan kasus ini perubahan-perubahan yang ada jangka panjang bisa kita lakukan secara efektif. Terima kasih Pak Kapolres dan tim yang saya kira mengambil pola kesepakatan, karena di Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak memenjarakan orang tua adalah pilihan terakhir. Negara, kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan masyarakat harus memastikan atau memampukan orang tua untuk mengasuh dan mendidik, karena negara punya tanggung jawab sampai usia 18 tahun sebagaimana Undang-Undang Anak, termasuk juga anak dalam kandungan. Demikian teman-teman media, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, satu hal yang bisa diambil pelajaran terbaik dari kasus ini adalah bahwa kita menghindari seberat mungkin melibatkan memperkarakan ini di hukum, dan kita menerapkan apa yang disebut sebagai restoratif justice. Tetapi itu semua tidak akan pernah berhasil kalau tidak ada kemauan baik dari kedua belah pihak keluarga yang bayi tertukar ini. Di dalam kasus ini juga pelajaran pertama bahwa alhamdulillah Ibu S dan Ibu D menjadi contoh baik bagi kita, bahwa mereka dengan segala kelegowoan, dengan segala ikhlas ridho memberikan satu keyakinan dan sikap yang positif agar ini dikembalikan apa yang disebut sebagai demi kepentingan terbaik anak dan demi persaudaraan dan kekeluargaan semua. Pada posisi nanti negara akan memfasilitasi kalau diperlukan pendampingan setelah sebulan yang akan kita tempuh setelah hari ini. Terima kasih kepada semuanya, termasuk kepada awak media. Ini membuktikan juga bahwa koordinasi pentahelik beberapa pihak kita bisa melakukannya dengan baik di Polres Bogor ini. Dan ini juga menjadi satu percontohan baik bagi Polres-Polres yang lain bahwa Polres Bogor itu adalah responsif terhadap permasalahan anak dan perempuan. Terima kasih Pak Kapolres semuanya. Terima kasih para awak media sekalian. Ya, rekan-rekan, tadi sudah disampaikan oleh dari Bapak Deputi, Kementerian PPA, lalu kemudian dilanjut oleh Bapak Wakil Ketua KPAI, dan dilanjutkan yang terakhir oleh Bapak Asdep, Asisten Deputi Kemenko PMK. Perlu diketahui rekan-rekan semua bahwa proses 1 bulan lebih ini
nanti adalah kita akan membuat rumah bersama. Rumah bersama sudah diputuskan di rapat tadi, ada di Polres Bogor. Sudah dibuat kesepakatan tentang jadwal per jadwal, tanggal per tanggal, seperti timeline, agar proses bonding antara orang tua dengan si anak terjalin satu sama lain. Alhamdulillah, hari ini bertambah satu anak dan bertambah satu ayah serta bertambah satu ibu. Mungkin itu rekan-rekan semua. Ada pertanyaan sebelum kami tutup? Kami persilakan. Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan itu pada saat Ya, jadi terima kasih. Hasil penyelidikan dari proses tertukarnya bayi tersebut terjadi kurang lebih hari H+1 setelah pelaksanaan persalinan Ibu S dan Ibu D. Kemudian proses itu lagi berjalan di bidang sisi penegakan hukum, namun di sisi intelijen dengan Binmas kami mencoba untuk mencari formulasi yang tepat bagaimana menyelesaikan permasalahan ini dengan arif dan bijaksana. Karena ini adalah masalah kemanusiaan yang mendapatkan perhatian khusus, dan ini adalah kejadian pertama di Republik Indonesia tentang kejadian ini. Sehingga kami mencoba untuk menyelesaikan ini di luar dari penyelidikan tersebut yang dilaporkan oleh Ibu S terhadap Ibu D. Oleh sebab itu, dari kesepakatan di atas telah dibuatkan komitmen bersama, maka penyelesaian dalam hal Ibu S dengan Ibu D kami selesaikan secara restoratif justice, teman-teman. Itu masih kita dalamin, nanti akan kami sampaikan di kemudian hari. Dan kemudian Polres Bogor sendiri akan kemudian memperhatikan hukum si anak nanti ke depannya juga dalam beberapa waktu ke depan. Ya, tadi juga sudah diputuskan bahwa proses kembang dan tumbuh anak akan menjadi tanggung jawab si ayah baru, ibu baru dengan si ayah baru dengan ibu baru yang merupakan ayah biologisnya dia. Serta dua anak tersebut atas izin Bapak Kapolda kami angkat menjadi anak angkat Polres Bogor. Belakangan, kasus dua bayi yang tertukar di Bogor jadi sorotan. Kini polemik tersebut telah berakhir, karena pada Jumat 25/8 lalu, Polres Bogor mengumumkan hasil tes DNA di Puslap 4 Polri menyatakan bayi tersebut benar tertukar. Menurut Kapolres Bogor, AKBP Rio Wahyu Anggoro, dari tes DNA tersebut, hasilnya hampir 100% bayi Ibu Siti dan Ibu Diana tertukar. Dilansir Tribun News pada Sabtu, 26/8, berikut rangkuman kasus dari awal hingga selesai. Adapun, kasus bermula saat Siti melahirkan anak keempat secara sesar di RS Sentosa, Kabupaten Bogor pada tanggal 18 Juli tahun 2022. Ia sempat memberi ASI kepada bayinya, hingga kemudian sang anak dipindah ke ruang perawatan keesokan harinya. Lalu, pada tanggal 20 Juli tahun 2022, Siti merasakan ada perbedaan pada fisik bayi yang diberikan kepadanya. Sesar hari Senin, Selasa gendong bayi yang asli. Kemudian pada Rabu pagi jam 6 itu saya merasa bayi berbeda pas digendong, ungkap Siti. Saat Siti mempertanyakan kejanggalan pada pihak RS, hanya dijawab bahwa gelang yang tertukar, bukan bayi. Kemudian, pada November tahun 2022, Siti mencoba mencari alamat Diana, ibu yang bayinya diduga tertukar dengannya. Sempat terjadi penolakan untuk tes DNA saat dibantu mediasi pihak RS. Siti pun kemudian melapor ke unit PPA Polres Bogor pada Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Hingga akhirnya, pada Jumat, 25/8, lalu, dilakukan konferensi pers oleh kepolisian mengonfirmasi bahwa benar kedua bayi itu tertukar.
Adapun, pasca mendengar hasil tes DNA dalam mediasi tertutup di RS, Diana sempat pingsan. Namun, akhirnya kasus ditutup dengan Diana dan Siti yang menerima dan saling berpelukan. Momen kedua bayi tertukar di Bogor akhirnya dipertemukan dalam satu ruangan pada 25 Agustus 2023. Ada satu kabar yang sedikit mengejutkan lantaran kedepannya Polres Bogor akan ikut bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang kedua bayi. Dikutip dari tribunnews.bogor.com pada 26 Agustus, Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro memberikan kabar tambahan. Ia menyatakan bahwa atas izin Kapolda, kedua bayi tertukar tersebut diangkat menjadi anak angkat Polres Bogor. Artinya segala tanggung jawab kedua anak tersebut adalah tanggung jawab ketiga orang tua, masing-masing oleh ayah biologis serta Polres Bogor. Sementara itu mediasi yang diwarnai histeris dan orang pingsan telah kembali tenang. Kemudian mediasi berlanjut dengan mempertemukan kedua bayi tertukar beserta Ibu S dan Ibu D dalam satu ruangan. Sebagai informasi akhir, setelah hasil tes DNA dinyatakan bahwa kedua bayi benar-benar tertukar, kedua bayi akan dikembalikan ke masing-masing ibu dan ayah kandungnya melalui tahapan yang memakan waktu sekitar 4 minggu atas arahan Deputi Bidang Perlindungan Anak. Belakangan kasus dua bayi yang tertukar di Bogor jadi sorotan. Kini polemik tersebut telah berakhir karena pada Jumat 25 Agustus lalu, Polres Bogor mengumumkan hasil tes DNA di Puslap 4 Polri menyatakan bayi tersebut benar tertukar. Menurut Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro, dari tes DNA tersebut hasilnya hampir 100% bayi Ibu Siti dan Ibu Diana tertukar. Dilansir Tribun News pada Sabtu 26 Agustus, berikut rangkuman kasus dari awal hingga selesai. Adapun kasus bermula saat Siti melahirkan anak keempat secara sesar di Rumah Sakit Sentosa, Kabupaten Bogor pada 18 Juli 2022. Ia sempat memberi ASI kepada bayinya hingga kemudian sang anak dipindah ke ruang perawatan keesokan harinya. Lalu pada 20 Juli 2022, Siti merasakan ada perbedaan pada fisik bayi yang diberikan kepadanya. Saat Siti mempertanyakan kejanggalan pada pihak RS, hanya dijawab bahwa gelang yang tertukar bukan bayi. Kemudian pada November 2022, Siti mencoba mencari alamat Diana, ibu yang bayinya diduga tertukar dengannya. Sempat terjadi penolakan untuk tes DNA saat dibantu mediasi pihak RS. Siti pun kemudian melapor ke unit PPA Polres Bogor pada Kamis 10 Agustus 2023. Hingga akhirnya pada Jumat 25 Agustus lalu dilakukan konferensi pers oleh kepolisian mengonfirmasi bahwa benar kedua bayi tersebut tertukar. Adapun pasca mendengar hasil tes DNA dalam mediasi tertutup di rumah sakit, Diana sempat pingsan. Namun akhirnya kasus ditutup dengan Diana dan Siti yang menerima dan saling berpelukan. Bayi tertukar dengan Ibu S. Alhamdulillah, wasyukurillah, di Jumat yang penuh berkah, kami bersama tim telah melaksanakan mediasi terkait beberapa waktu lalu berita viral bayi tertukar yang rame di seluruh stasiun televisi. Langkah-langkah telah kami lakukan dari memulai penyelidikan, kemudian kami mengumpulkan para saksi-saksi, kemudian kami melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap rumah sakit dan seluruh perawat dan bidan yang ada pada saat kejadian. Dan alhamdulillah kegiatan tersebut didukung oleh seluruh pihak. Terbukti dengan hadirnya beliau-beliau dari seluruh kementerian yang ada dan Komisi Perlindungan Anak dan Anak Indonesia.
Tadi kami telah melakukan mediasi dan telah terjadi kesepakatan berdasarkan hasil dari laboratorium forensik Puslapfor Bareskrim Mabes Polri, yang dimana ditemukan memang fix 99,99% berdasarkan data yang diberikan oleh Kapuslapfor Bareskrim, dalam hal ini yang diwakili oleh beliau, bahwa anak tersebut memang tertukar. Hari ini dari pukul 15.00 waktu Indonesia Barat di tempat Mako Polres Bogor, saya Kapolres Bogor didampingi oleh Bapak Asisten Deputi Kemenko PMK, kemudian kami didampingi pula oleh Bapak Deputi Perlindungan Anak dari Kementerian KPPPA. Kemudian di sebelah kanan kami juga telah hadir Bapak Wakil Ketua KPAI Republik Indonesia, dan di sebelah kiri saya hadir pula yang mewakili Kapuslapfor Bareskrim Polri, dan di tengah-tengah kami telah hadir orang tua, bapak dan ibu, keluarga besar dari 2 orang putra. Yang pertama, Bapak H dengan Ibu DP. Kemudian yang kedua adalah Bapak T dengan Ibu S. Alhamdulillah, wasyukurillah, hari ini di Jumat yang penuh berkah, kami bersama tim telah melaksanakan mediasi terkait beberapa waktu lalu berita viral bayi tertukar yang rame di seluruh stasiun televisi. Langkah-langkah telah kami lakukan dari memulai penyelidikan, kemudian kami mengumpulkan para saksi-saksi, kemudian kami melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap rumah sakit dan seluruh perawat dan bidan yang ada pada saat kejadian. Dan alhamdulillah kegiatan tersebut didukung oleh seluruh pihak, terbukti dengan hadirnya beliau-beliau dari seluruh kementerian yang ada dan Komisi Perlindungan Anak dan Anak Indonesia. Tadi kami telah melakukan mediasi dan telah terjadi kesepakatan berdasarkan hasil dari laboratorium forensik Puslapfor Bareskrim Mabes Polri, yang dimana ditemukan memang fix 99,99% berdasarkan data yang diberikan oleh Kapuslapfor Bareskrim, dalam hal ini yang diwakili oleh beliau, bahwa anak tersebut memang tertukar. Setelah itu, dengan kebesaran hati kedua belah pihak, maka proses setelah dibacakan oleh Puslapfor Bareskrim, sekali lagi kami mengucap syukur alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Masing-masing pihak bisa menerima dengan kebahagiaan yang luar biasa. Ini menunjukkan perhatian yang serius dari pemerintah negara Republik Indonesia, dalam hal ini Bapak Kapolri
Melalui program presisinya, kita harus hadir di tengah-tengah kesulitan masyarakat dan didukung oleh kementerian terkait. Mungkin itu pembukaan dari kami. Setelah ini akan dilakukan oleh Bapak dari Deputi Kementerian PPPA. Untuk waktu dan tempat kami persilakan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Kapolres bahwa tahapan penyelesaian dari masalah ini telah dicapai kesepakatan. Jadi bahwa proses laporan itu telah ditindaklanjuti oleh Polres, lalu kemudian dari sisi pemenuhan hak anak dan pelindungan khusus anak, maka pasca dari pertemuan hari ini akan dilakukan langkah-langkah penyesuaian pengembalian anak dari Ibu S ke Ibu D gitu ya, kedudukan juga dari Ibu D ke Ibu S melalui tahapan-tahapan yang tadi telah disepakati. Tahapan-tahapannya diantaranya adalah bahwa di minggu pertama akan dilakukan asesmen kepada masing-masing anak dan keluarga. Tahapan kedua tentu proses selanjutnya adalah penyesuaian di mana anak nanti akan mulai dikenalkan dengan lingkungan yang nanti akan anak ini tumbuh berkembang di lingkungannya masing-masing di keluarga orang tua kandungnya gitu ya. Lalu kemudian tahap berikutnya adalah melakukan asesmen ulang, lalu kemudian setelah itu dipastikan bahwa setelah semua tahapan bisa diselesaikan, maka di minggu keempat plus 2 hari akan dilakukan penyerahan masing-masing baik anak ke orang tua biologisnya. Setelah tahapan itu kami berharap bahwa proses ini bisa kita selesaikan, dan kita berharap bahwa hak-hak anak untuk mengetahui orang tua kandungnya, hak anak untuk diasuh oleh kedua orang tuanya bisa kita penuhi dengan sebaik-baiknya. Kami terima kasih atas proses yang sudah dilakukan oleh Polres Bogor dan tentu semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian masalah ini, dan mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk memastikan bahwa kepentingan terbaik anak harus diupayakan, dan upaya malam ini sudah berhasil, dan kita akan melakukan tahapan-tahapan di mana penyerahan anak ke orang tua biologisnya masing-masing. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang saya hormati Pak Kapolres, Pak Bupati, Pak Isdet. Pertama, kita tentunya lebih kurang tadi mulai dari jam 3 Pak sore mencoba mencari jalan keluar terkait kepentingan terbaik bagi anak. Jadi salah satu prinsip perlindungan anak yang saya sampaikan bahwa kepentingan terbaik bagi anak adalah hal yang utama. Maka berdasarkan data-data DNA, dan ini tentu membantu kita untuk mempercepat proses kepentingan terbaik bagi anak untuk bertemu dengan orang tua biologisnya. Dan alhamdulillah, apa yang disampaikan oleh Pak Kapolres, kita sudah berhasil setidaknya 2 hal. Satu, terkait siapa sesungguhnya orang tua biologis kedua anak ini, sesungguhnya orang tua biologis kedua anak ini. Kemudian yang kedua, kita sudah berhasil
untuk mentransisikan, karena teman-teman media, anak tidak seperti properti yang kita bayangkan. Maka apa yang disampaikan oleh Pak Deputi tadi butuh tahapan lebih kurang 1 bulan. Mudah-mudahan 1 bulan ini interaksi 2 keluarga menjadi keluarga yang tentu ke depan kita berharap dengan kejadian ini tentu silaturahminya akan menjadi keluarga besar. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kasus ini adalah kasus pertama yang sepanjang sepengetahuan saya. Tentu kasus ini kita berharap kasus terakhir, terutama di layanan kesehatan yang seharusnya tempat yang nyaman dan aman bagi anak untuk lahir di sana. Dan mudah-mudahan tentu dengan kasus ini perubahan-perubahan yang ada jangka panjang bisa kita lakukan secara efektif. Terima kasih Pak Kapolres dan tim yang saya kira mengambil pola kesepakatan, karena di Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak memenjarakan orang tua adalah pilihan terakhir. Negara, kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan masyarakat harus memastikan atau memampukan orang tua untuk mengasuh dan mendidik, karena negara punya tanggung jawab sampai usia 18 tahun sebagaimana Undang-Undang Anak, termasuk juga anak dalam kandungan. Demikian teman-teman media, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, satu hal yang bisa diambil pelajaran terbaik dari kasus ini adalah bahwa kita menghindari seberat mungkin melibatkan memperkarakan ini di hukum, dan kita menerapkan apa yang disebut sebagai restoratif justice. Tetapi itu semua tidak akan pernah berhasil kalau tidak ada kemauan baik dari kedua belah pihak keluarga yang bayi tertukar ini. Di dalam kasus ini juga pelajaran pertama bahwa alhamdulillah Ibu S dan Ibu D menjadi contoh baik bagi kita, bahwa mereka dengan segala kelegowoan, dengan segala ikhlas ridho memberikan satu keyakinan dan sikap yang positif agar ini dikembalikan apa yang disebut sebagai demi kepentingan terbaik anak dan demi persaudaraan dan kekeluargaan semua. Karena posisi nanti negara akan memfasilitasi kalau diperlukan pendampingan setelah sebulan yang akan kita tempuh setelah hari ini. Terima kasih kepada semuanya, termasuk kepada awak media. Ini membuktikan juga bahwa koordinasi penyidik beberapa pihak kita bisa melakukannya dengan baik di Polres Bogor ini. Dan ini juga menjadi satu percontohan baik bagi Polres-Polres yang lain bahwa Polres Bogor itu adalah responsif terhadap permasalahan anak dan perempuan. Terima kasih Pak Kapolres semuanya. Terima kasih para awak media sekalian. Ya, rekan-rekan, tadi sudah disampaikan oleh dari Bapak Deputi Kementerian PPA, lalu kemudian dilanjut oleh Bapak Wakil Ketua KPAI, dan dilanjutkan yang terakhir oleh Bapak Asdep, Asisten Deputi Kemenko PMK. Perlu diketahui rekan-rekan semua bahwa proses 1 bulan lebih ini nanti adalah kita akan membuat rumah bersama. Rumah bersama sudah diputuskan di rapat tadi, ada di Polres Bogor. Sudah dibuat kesepakatan tentang jadwal per jadwal, tanggal per tanggal, seperti timeline, agar proses bonding antara orang tua dengan si anak terjalin satu sama lain. Alhamdulillah, hari ini bertambah 1 anak dan bertambah 1 ayah serta bertambah 1 ibu. Mungkin itu rekan-rekan semua. Ada pertanyaan sebelum kami tutup? Kami persilakan. Berdasarkan hasil penyelidikan yang pada saat Ya, jadi terima kasih. Hasil penyelidikan dari proses tertukarnya bayi tersebut terjadi kurang lebih
hari H+1 setelah pelaksanaan persalinan Ibu S dan Ibu D. Kemudian proses itu lagi berjalan di bidang sisi penegakan hukum, namun di sisi intelijen dengan Binmas, kami mencoba untuk mencari formulasi yang tepat bagaimana menyelesaikan permasalahan ini dengan arif dan bijaksana. Karena ini adalah masalah kemanusiaan yang mendapatkan perhatian khusus. Dan ini adalah kejadian pertama di Republik Indonesia tentang kejadian ini. Sehingga kami mencoba untuk menyelesaikan ini di luar dari penyelidikan tersebut yang dilaporkan oleh Ibu S terhadap Ibu D. Oleh sebab itu, dari kesepakatan di atas telah dibuatkan komitmen bersama, maka penyelesaian dalam hal Ibu S dengan Ibu D kami selesaikan secara restoratif justice, teman-teman. Itu masih kita dalamin, nanti akan kami sampaikan di kemudian hari. Dan kemudian Polres Bogor sendiri akan kemudian memperhatikan hukum si anak nanti ke depannya juga dalam beberapa waktu ke depan gitu. Ya, tadi juga sudah diputuskan bahwa proses kembang dan tumbuh anak akan menjadi tanggung jawab si ayah baru, ibu baru dengan si ayah baru dengan ibu baru yang merupakan ayah biologisnya dia. Serta dua anak tersebut atas izin Bapak Kapolda kami angkat menjadi anak angkat Polres Bogor. Belakangan, kasus dua bayi yang tertukar di Bogor jadi sorotan. Kini polemik tersebut telah berakhir, karena pada Jumat 25/8 lalu, Polres Bogor mengumumkan hasil tes DNA di Puslap 4 Polri menyatakan bayi tersebut benar tertukar. Menurut Kapolres Bogor, AKBP Rio Wahyu Anggoro, dari tes DNA tersebut, hasilnya hampir 100% bayi Ibu Siti dan Ibu Diana tertukar. Dilansir Tribun News pada Sabtu, 26/8, berikut rangkuman kasus dari awal hingga selesai. Adapun, kasus bermula saat Siti melahirkan anak keempat secara sesar di RS Sentosa, Kabupaten Bogor pada tanggal 18 Juli tahun 2022. Ia sempat memberi ASI kepada bayinya, hingga kemudian sang anak dipindah ke ruang perawatan keesokan harinya. Lalu, pada tanggal 20 Juli tahun 2022, Siti merasakan ada perbedaan pada fisik bayi yang diberikan kepadanya. Sesar hari Senin, Selasa gendong bayi yang asli. Kemudian pada Rabu pagi jam 6 itu saya merasa bayi berbeda pas digendong, ungkap Siti. Saat Siti mempertanyakan kejanggalan pada pihak RS, hanya dijawab bahwa gelang yang tertukar, bukan bayi. Kemudian, pada November tahun 2022, Siti mencoba mencari alamat Diana, ibu yang bayinya diduga tertukar dengannya. Sempat terjadi penolakan untuk tes DNA saat dibantu mediasi pihak RS. Siti pun kemudian melapor ke unit PPA Polres Bogor pada Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Hingga akhirnya, pada Jumat 25/8 lalu, dilakukan konferensi pers oleh kepolisian mengonfirmasi bahwa benar kedua bayi itu tertukar. Adapun, pasca mendengar hasil tes DNA dalam mediasi tertutup di RS, Diana sempat pingsan. Namun, akhirnya kasus ditutup dengan Diana dan Siti yang menerima, dan saling berpelukan. Momen kedua bayi tertukar di Bogor akhirnya dipertemukan dalam satu ruangan pada 25 Agustus 2023. Ada satu kabar yang sedikit mengejutkan, lantaran kedepannya Polres Bogor akan ikut bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang kedua bayi. Dikutip dari tribunnewsbogor.com pada 26 Agustus, Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro memberikan kabar tambahan. Ia menyatakan bahwa atas izin Kapolda, kedua bayi tertukar tersebut diangkat menjadi anak angkat Polres Bogor.
Artinya segala tanggung jawab kedua anak tersebut adalah tanggung jawab ketiga orang tua, masing-masing oleh ayah biologis serta Polres Bogor. Sementara itu mediasi yang diwarnai histeris dan orang pingsan telah kembali tenang. Kemudian mediasi berlanjut dengan mempertemukan kedua bayi tertukar beserta Ibu S dan Ibu D dalam satu ruangan. Sebagai informasi akhir, setelah hasil tes DNA dinyatakan bahwa kedua bayi benar-benar tertukar, kedua bayi akan dikembalikan ke masing-masing ibu dan ayah kandungnya melalui tahapan yang memakan waktu sekitar 4 minggu atas arahan Deputi Bidang Perlindungan Anak. Belakangan kasus dua bayi yang tertukar di Bogor jadi sorotan. Kini polemik tersebut telah berakhir karena pada Jumat 25 Agustus lalu, Polres Bogor mengumumkan hasil tes DNA di Puslap 4 Polri menyatakan bayi tersebut benar tertukar. Menurut Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro, dari tes DNA tersebut hasilnya hampir 100% bayi Ibu Siti dan Ibu Diana tertukar. Dilansir Tribun News pada Sabtu 26 Agustus, berikut rangkuman kasus dari awal hingga selesai. Adapun kasus bermula saat Siti melahirkan anak keempat secara sesar di Rumah Sakit Sentosa, Kabupaten Bogor pada 18 Juli 2022. Ia sempat memberi ASI kepada bayinya hingga kemudian sang anak dipindah ke ruang perawatan keesokan harinya. Lalu pada 20 Juli 2022, Siti merasakan ada perbedaan pada fisik bayi yang diberikan kepadanya. Saat Siti mempertanyakan kejanggalan pada pihak RS, hanya dijawab bahwa gelang yang tertukar bukan bayi. Kemudian pada November 2022, Siti mencoba mencari alamat Diana, ibu yang bayinya diduga tertukar dengannya. Sempat terjadi penolakan untuk tes DNA saat dibantu mediasi pihak RS. Siti pun kemudian melapor ke unit PPA Polres Bogor pada Kamis 10 Agustus 2023. Hingga akhirnya pada Jumat 25 Agustus lalu dilakukan konferensi pers oleh kepolisian mengonfirmasi bahwa benar kedua bayi tersebut tertukar. Adapun pasca mendengar hasil tes DNA dalam mediasi tertutup di rumah sakit, Diana sempat pingsan. Namun akhirnya kasus ditutup dengan Diana dan Siti yang menerima dan saling berpelukan. Bayi tertukar dengan Ibu S. Alhamdulillah, wasyukurillah, di Jumat yang penuh berkah, kami bersama tim telah melaksanakan mediasi terkait beberapa waktu lalu berita viral bayi tertukar yang rame di seluruh stasiun televisi. Langkah-langkah telah kami lakukan dari memulai penyelidikan, kemudian kami mengumpulkan para saksi-saksi, kemudian kami melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap rumah sakit dan seluruh perawat dan bidan yang yang ada pada saat kejadian. Dan alhamdulillah kegiatan tersebut didukung oleh seluruh pihak. Terbukti dengan hadirnya beliau-beliau dari seluruh kementerian yang ada dan Komisi Perlindungan Anak dan Anak Indonesia. Tadi kami telah melakukan mediasi dan telah terjadi kesepakatan berdasarkan hasil dari laboratorium forensik Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri, yang dimana ditemukan memang fix 99,99% berdasarkan data yang diberikan oleh Kapuslap 4 Bareskrim, dalam hal ini yang diwakili oleh beliau, bahwa anak tersebut memang tertukar. Hari ini dari pukul 15.00 waktu Indonesia Barat di tempat Mako Polres Bogor, saya
Kapolres Bogor didampingi oleh Bapak Asisten Deputi Kemenko PMK. Kemudian kami didampingi pula oleh Bapak Deputi Perlindungan Anak dari Kementerian KPPPA. Kemudian di sebelah kanan kami juga telah hadir Bapak Wakil Ketua KPAI Republik Indonesia, dan di sebelah kiri saya hadir pula yang mewakili Kapuslapor Bareskrim Polri. Dan di tengah-tengah kami telah hadir orang tua, bapak dan ibu, keluarga besar dari 2 orang putra. Yang pertama, Bapak H dengan Ibu DP. Kemudian yang kedua adalah Bapak T dengan Ibu S. Alhamdulillah, wasyukurillah, hari ini di Jumat yang penuh berkah, kami bersama tim telah melaksanakan mediasi terkait beberapa waktu lalu berita viral bayi tertukar yang rame di seluruh stasiun televisi. Langkah-langkah telah kami lakukan dari memulai penyelidikan, kemudian kami mengumpulkan para saksi-saksi, kemudian kami melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap rumah sakit dan seluruh perawat dan bidan yang yang ada pada saat kejadian. Dan alhamdulillah kegiatan tersebut didukung oleh seluruh pihak. Terbukti dengan hadirnya beliau-beliau dari seluruh kementerian yang ada dan Komisi Perlindungan Anak dan Anak Indonesia. Tadi kami telah melakukan mediasi dan telah terjadi kesepakatan berdasarkan hasil dari laboratorium forensik Puslapor Bareskrim Mabes Polri, yang dimana ditemukan memang fix 99,99% berdasarkan data yang diberikan oleh Kapuslapor Bareskrim, dalam hal ini yang diwakili oleh beliau, bahwa anak tersebut memang tertukar. Setelah itu, dengan kebesaran hati kedua belah pihak, maka proses setelah dibacakan oleh Puslapor Bareskrim, sekali lagi kami mengucap syukur alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Masing-masing pihak bisa menerima dengan kebahagiaan yang luar biasa. Ini menunjukkan perhatian yang serius dari pemerintah negara Republik Indonesia. Dalam hal ini Bapak Kapolri, melalui program presisinya, kita harus hadir di tengah-tengah kesulitan masyarakat dan didukung oleh kementerian terkait. Mungkin itu pembukaan dari kami. Setelah ini akan dilakukan oleh Bapak dari Deputi Kementerian PPPA. Untuk waktu dan tempat kami persilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sejahtera buat kita semua. Salam Rasul dari melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Kapolres, bahwa tahapan penyelesaian dari masalah ini
telah dicapai kesepakatan. Jadi bahwa proses laporan itu telah ditindaklanjuti oleh Polres, lalu kemudian dari sisi pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, maka pasca dari pertemuan hari ini akan dilakukan langkah-langkah penyesuaian pengembalian anak dari Ibu S ke Ibu D gitu ya, begitu juga dari Ibu D ke Ibu S melalui tahapan-tahapan yang tadi telah disepakati. Tahapan-tahapannya diantaranya adalah bahwa di minggu pertama akan dilakukan asesmen kepada masing-masing anak dan keluarga. Tahapan kedua tentu proses selanjutnya adalah penyesuaian di mana anak nanti akan mulai dikenalkan dengan lingkungan yang nanti akan anak ini tumbuh berkembang di lingkungannya masing-masing, di keluarga orang tua kandungnya gitu ya. Lalu kemudian tahap berikutnya adalah melakukan asesmen ulang, lalu kemudian setelah itu dipastikan bahwa setelah semua tahapan bisa diselesaikan, maka di minggu keempat plus 2 hari akan dilakukan penyerahan masing-masing baik anak ke orang tua biologisnya. Setelah tahapan itu kami berharap bahwa proses ini bisa kita selesaikan, dan kita berharap bahwa hak-hak anak untuk mengetahui orang tua kandungnya, hak anak untuk diasuh oleh kedua orang tuanya bisa kita penuhi dengan sebaik-baiknya. Kami terima kasih atas proses yang sudah dilakukan oleh Polres Bogor dan tentu semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian masalah ini. Dan mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk memastikan bahwa kepentingan terbaik anak harus diupayakan, dan upaya malam ini sudah berhasil, dan kita akan lakukan tahapan-tahapan di mana penyerahan anak ke orang tua biologisnya masing-masing. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang saya hormati Pak Kapolres, Pak Isbet. Pertama, kita tentunya lebih kurang tadi mulai dari jam 3 Pak sore mencoba mencari jalan keluar terkait kepentingan terbaik bagi anak. Jadi salah satu prinsip perlindungan anak yang saya sampaikan bahwa kepentingan terbaik bagi anak adalah hal yang utama. Maka berdasarkan data-data DNA, dan ini tentu membantu kita untuk mempercepat proses kepentingan terbaik bagi anak untuk bertemu dengan orang tua biologisnya. Dan alhamdulillah, apa yang disampaikan oleh Pak Kapolres, kita sudah berhasil setidaknya 2 hal. Satu, terkait siapa sesungguhnya orang tua biologis kedua anak ini, sesungguhnya orang tua biologis kedua anak ini. Kemudian yang kedua, kita sudah berhasil untuk mentransisikan, karena teman-teman media, anak tidak seperti properti yang kita bayangkan. Maka apa yang disampaikan oleh Pak Deputi tadi butuh tahapan lebih kurang 1 bulan. Mudah-mudahan 1 bulan ini interaksi 2 keluarga menjadi keluarga yang tentu ke depan kita berharap dengan kejadian ini tentu silaturahminya akan menjadi keluarga besar. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kasus ini adalah kasus pertama yang sepanjang sepengetahuan saya. Tentu kasus ini kita berharap kasus terakhir, terutama di layanan kesehatan yang seharusnya tempat yang nyaman dan aman bagi anak untuk lahir di sana,
Dan mudah-mudahan tentu dengan kasus ini perubahan-perubahan yang ada jangka panjang bisa kita lakukan secara efektif. Terima kasih Pak Kapolres dan tim yang saya kira mengambil pola kesepakatan, karena di Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak memenjarakan orang tua adalah pilihan terakhir. Negara, kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan masyarakat harus memastikan atau memampukan orang tua untuk mengasuh dan mendidik, karena negara punya tanggung jawab sampai usia 18 tahun sebagaimana Undang-Undang Anak, termasuk juga anak dalam kandungan. Demikian teman-teman media, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, satu hal yang bisa diambil pelajaran terbaik dari kasus ini adalah bahwa kita menghindari seberat mungkin meningkatkan memperkarakan ini di muka hukum, dan kita menerapkan apa yang disebut sebagai restoratif justice. Tetapi itu semua tidak akan pernah berhasil kalau tidak ada kemauan baik dari kedua belah pihak keluarga yang bayi tertukar ini. Di dalam kasus ini juga pelajaran pertama bahwa alhamdulillah Ibu S dan Ibu D menjadi contoh baik bagi kita, bahwa mereka dengan segala kelegowoan, dengan segala ikhlas ridho memberikan satu keyakinan dan sikap yang positif agar ini dikembalikan apa yang disebut sebagai demi kepentingan terbaik anak dan demi persaudaraan dan kekeluargaan semua. Pada posisi nanti negara akan memfasilitasi kalau diperlukan pendampingan setelah sebulan yang akan kita tempuh setelah hari ini. Terima kasih kepada semuanya, termasuk kepada awak media. Ini membuktikan juga bahwa koordinasi pentahelik beberapa pihak kita bisa melakukannya dengan baik di Polres Bogor ini. Dan ini juga menjadi satu contoh baik bagi Polres-Polres yang lain bahwa Polres Bogor itu adalah responsif terhadap permasalahan anak dan perempuan. Terima kasih Pak Kapolres semuanya. Terima kasih para awak media sekalian. Ya, rekan-rekan, tadi sudah disampaikan oleh dari Bapak Deputi Kementerian PPPA, lalu kemudian dilanjut oleh Bapak Wakil Ketua KPAI, dan dilanjutkan yang terakhir oleh Bapak Asdep, Asisten Deputi Kemenko PMK. Perlu diketahui rekan-rekan semua bahwa proses 1 bulan lebih ini nanti adalah kita akan membuat rumah bersama. Rumah bersama sudah diputuskan di rapat tadi, ada di Polres Bogor. Sudah dibuat kesepakatan tentang jadwal per jadwal, tanggal per tanggal, seperti timeline, agar proses bonding antara orang tua dengan si anak terjalin satu sama lain. Alhamdulillah, hari ini bertambah 1 anak dan bertambah 1 ayah serta bertambah 1 ibu. Mungkin itu rekan-rekan semua. Ada pertanyaan sebelum kami tutup? Kami persilakan. Berdasarkan hasil penyelidikan yang pada saat Ya, jadi terima kasih. Hasil penyelidikan dari proses tertukarnya bayi tersebut terjadi kurang lebih hari H+1 setelah pelaksanaan persalinan Ibu S dan Ibu D. Kemudian proses itu lagi berjalan di bidang sisi penegakan hukum, namun di sisi intelijen dengan Binmas, kami mencoba untuk mencari formulasi yang tepat bagaimana menyelesaikan permasalahan ini dengan arif dan bijaksana. Karena ini adalah masalah kemanusiaan yang mendapatkan perhatian khusus